Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ibu lanjutkan ke contoh resep ya. Disediaan emosi di sini contoh resepnya ada balsam peru, oleum di sini sama PGA. Di sini tadi balsam ada oleum, berarti jumlah PGA-nya kalau ada oleum itu jumlah PGA untuk balsamnya itu sama banyak. Sedangkan oleum di sini ini jumlah PGA-nya adalah 1/3 dari jumlah minyaknya. Kita langsung ke perhitungan bahan. Di sini ada balsam peru 1 gram, ada oleum rich ini 24 gram. Nah, PGA untuk oleum rich ini adalah 1/3 dari 24 gram, sama dengan 8 gram. Sedangkan PGA untuk balsam peru sama banyak, berarti 1 kali 1 gram, sama dengan 1 gram. Sehingga total jumlah PGA yang akan ditambahkan adalah 9 gram. Dari PGA oleum rich ini 8 gram sama PGA balsam peru 1 gram. Sehingga Aquades yang ditambahkan untuk membuat korpus emulsi adalah 1,5 kalinya dari 9, yaitu 13,5. Kita usulkan saja dibulatkan menjadi 14 mili. Nah, di sini bahan-bahannya balsam peru teh sediaan cair kental, oleum sirih ini cair, PGA serbuk, sama Aquades cair. Selanjutnya, metode yang akan digunakan pada prosedur pembuatan emulsi balsam peru ini adalah metode gom kering, di mana seperti biasa, yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua dibuat korpus emulsi. Karena ini metode kering, maka minyaknya ditambahkan PGA dulu, gom dulu, diaduk homogen. Seperti biasa, kalau dua bahan hanya diaduk homogen biasa. Lalu ditambahkan Aquades 14 mili sekaligus, diaduk cepat. Nah, baru di sini harus cepat agar terbentuk korpus emulsi. Ingat ya, warna korpus emulsi itu adalah putih susu kental ya, seperti itu. Setelah terbentuk, karena di sini ada balsam peru, maka ditambahkan balsam peru dulu ke dalam korpus emulsi yang telah jadi. Lalu diencerkan dengan air sedikit demi sedikit. Jika sudah encer, masukkan ke dalam botol, tambahkan aqua, batas kalibrasi. Nah, di sini Ibu salah ya, di sini nggak ada sirupus simplex ya, tapi semuanya air karena ini sediaan obat luar. Jadi sirupus simplexnya diabaikan saja. Selanjutnya ke contoh kedua, ini sediaan obat minum. Kalau tadi sediaan obat luar, di sini sediaan obat minum di mana ada oleum olipe 12 gram, oleum citri 50 mg. Oleum olipe ini termasuk minyak lemak, sedangkan oleum citri termasuk minyak atsiri. Jadi PGA untuk oleum olipe adalah setengah bagiannya. Kalau oleum citri karena termasuk minyak atsiri, maka PGA-nya sama banyak. Langsung aja kita ke perhitungan. Tadi oleum olive karena termasuk minyak lemak, maka PGA-nya adalah setengah kali minyaknya, yaitu setengah kali 12. Jadi jumlah PGA-nya 6 gram. Sedangkan oleum citri 50 mg karena termasuk minyak atsiri, maka jumlah PGA-nya sama banyak, yaitu 50 mg. Sehingga jumlah total PGA adalah 6 gram ditambah, ini bukan dikurang ya, 6 gram ditambah 50 mg. Jadi 6 gram 50 0,5 gram, 6,0,5 gram. Di sini tambah ya, bukan min. Ada sirupus simplex juga 10 mili dan Aquades untuk korpus emulsi sama, yaitu 1,5 kali 6,05. Sehingga dapat 9,075 ml, kita usulkan jadi 9 mili. Pada pembuatan emulsi obat dalam ini, Ibu pilih metode gom basah, karena tadi udah ada gom kering. Dimana kalau gom basah ini, PGA-nya ditambah air dulu. Kalau tadi kan kering, minyak dulu. Kalau ini air dulu, diaduk biasa ada homogen. Baru setelah ditambahkan minyak lemaknya, yaitu oleum olive, digerus, dimasukkan sekaligus, diaduk cepat agar terbentuk korpus emulsi. Nah, di sini juga ada sebagai korigen saporis, oleum citri yang termasuk minyak atsiri,
masukkan juga ke dalam korpus emulsi yang telah jadi, biar terdispersi, jadi minyaknya tidak terpisah nanti. Setelah jadi korpus emulsi, maka diencerkan sedikit demi sedikit dengan air, boleh dengan sirup pusimprek juga. Jika sudah encer, masukkan ke dalam botol, lalu tambahkan air sisa ad 60 ml, sesuai dengan yang pertama dikalibrasi. Seperti itu ya. Semoga bisa dibedakan antara metode gom gasah dengan metode gom kering. Seperti itu. Ke contoh ketiga, ini hasilnya. Jadi, kalau korpus emulsi itu kental banget, nggak encer. Kalau ini contohnya sudah diencerkan, jadi encer. Kalau warna minyaknya mendominasi kuning, maka nggak akan putih susu. Ada juga yang kuning. Tapi kalau minyaknya samar-samar, nggak kuning, nggak bening, maka hasilnya akan seperti putih susu. Kalau yang sudah pernah minum korpus kurkuma atau korpus emulsion yang minyak ikan itu, pasti tahu gimana putihnya suatu emulsi. Nah, selanjutnya ke contoh ketiga, di sini Ibu akan membuat emulsi benjil benjoas. Nah, benjil benjoas ini termasuk minyak menguap. Nah, maka dari itu nanti prosedurnya menggunakan metode botol ya, karena di sini benjil benjoasnya mudah menguap. Formulanya ada di Pornas halaman 43. Ini ada asidum elenicum cairan, ada TEA di sini sebagai emulgatornya, ada benzil benjoas sebagai zat aktifnya, ada juga aqua des sebagai cairan pembawanya. Nah, di sini dengan menggunakan metode botol karena semuanya cair dan benzil benjoasnya mudah menguap. Jadi pertamanya kalibrasi dulu botolnya 60 ml, lalu masukkan asidum olenicum sebagai basis minyaknya, TEA sebagai emulgatornya, lalu benzil benjoas, dan aquades sama banyak dengan benzil benjoas. Jadi jumlah aquadesnya jangan dulu banyak, jangan semuanya. Kenapa? Kita bikin dulu korpus emulsinya. Tutup, setelah tutup seperti contoh waktu di video sebelumnya, dikocok kuat terputus-putus. Jadi kocok kuat putusin, kocok kuat putusin. Jika sudah putih, maka ditambahkan aquades sampai batas kalibrasi. Jangan dikocok terus. Kalau dikocok-kocok terus nanti terpisah antara asidum olenicum dengan benzil benjoasnya tidak mau bersatu, dengan aquadesnya juga tidak mau bersatu. Jadi kocok kuat putusin, kocok kuat putusin, berhentiin, lihat sudah putih susu atau belum ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, kita bisa mempraktekannya di laboratorium segera. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, silahkan di WhatsApp atau di Google Class ya. Dan berikutnya tentang wadah, label, dan penyimpanan sediaan emulsi. Nah, sediaan emulsi ini harus di tempat sejuk dalam botol yang sesuai ya, seperti itu. Dan jangan lupa wajib menggunakan label kocok dahulu, seperti itu. Ya, ini wajib sama dengan sediaan suspensi. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Silahkan dipelajari ulang videonya, lalu nanti membuat jurnal, satu jurnal aja untuk hari ini ya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.